Lu Ming terus mengkonsolidasikan kultivasinya. Beberapa hari kemudian, Kaisar Surgawi Hang Yu tiba. Segalanya telah diatur dan kita bisa segera berangkat. Tidak lama setelah itu, Kaisar Surgawi Hang Yu membawa Lu Ming serta mereka melesat menembus angkasa dan bergegas menuju suatu tempat. 1 jam kemudian, Lu Ming dan kelompoknya muncul di lautan tak berbatas. Laut ini merupakan laut pedalaman di wilayah surgawi Taiking, luas dan tak terbatas. Pada saat ini, sudah ada beberapa orang yang menunggu. Lu Ming menyapu pandangannya ke seluruh kerumunan. Selain Kaisar Surgawi Hang Yu, ada 3 Kaisar Surgawi lainnya. Selain 3 Kaisar Surgawi, ada 5 Kaisar Agung lainnya. Di antara 5 Kaisar Agung, ada tetua dan pria parubaya. 2 di antaranya menarik perhatian Lu Ming. Karena mereka berdua tampak persis sama. Jelaslah bahwa mereka adalah saudara kembar. Kedua saudara kembar itu telah mencapai alam Kaisar Agung. Ini sangat langka. Jelaslah bahwa kaisar-kaisar besar ini juga sedang menuju ke Pulau Dewata yang hampa. Tatapan mata Lu Ming menyapu lautan lagi. Di depan, ada ruang yang sangat tidak stabil. Ruang itu terus-menerus berputar, dan retakan spasial kadang-kadang muncul. Ini adalah terowongan spasial yang mengarah ke Pulau Dewa yang hampa. Dalam perjalanan ke sini, Kaisar Surgawi Hang Yu telah memberitahu Lu Ming tentang lorong spasial secara terperinci. Sebenarnya, kota dua dunia bukanlah satu-satunya jalan untuk menuju ke wilayah surgawi Taiking dari wilayah surgawi lainnya. Ada 2 jalan lain dari medan perang lainnya. Ada juga lorong-lorong hampa tersembunyi lainnya yang dapat mengarah ke wilayah surgawi lainnya. Beberapa bahkan dapat mengarah ke dunia lain, seperti dunia dewa jahat. Namun, lorong-lorong ini biasanya sangat kecil, tidak stabil, dan kacau. Biasanya, hanya 1 orang yang bisa melewatinya dalam satu waktu, dan lorong yang lebih besar dari itu bisa memuat 2 atau 3 orang. Lebih dari itu tidak akan berhasil. Terlebih lagi, lorong-lorong ini sangat kacau dan berbahaya. Bahkan kaisar-kaisar besar pun bisa tersesat di dalamnya. Hanya Tirk Surgawi yang bisa melewatinya dengan aman. Di pintu masuk lorong ini, di sisi alam surga, tentu saja ada orang-orang hebat yang menakutkan yang menjaganya. Meskipun tidak ada apapun di sekitarnya kecuali mereka, Lu Ming yakin bahwa ada kekuatan mengerikan yang menjaga daerah ini. Begitu kekuatan suku asing melewati lorong, dia akan terbunuh. Selain itu, lorong semacam ini biasanya hanya bisa dilewati 1, 2, atau 3 orang. Jika ras alien berani datang, mereka akan dikepung dan dibunuh oleh para penguasa alam surga. Faktanya, ada beberapa lorong seperti itu di wilayah surgawi Taiking, dan semuanya dijaga oleh para ahli untuk mencegah para ahli suku asing menerobos masuk. Lu Ming, mata semua orang tertuju pada Lu Ming, penuh kejutan. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming juga ingin memasuki Pulau Dewa Kekosongan. Sebagai penduduk alam surga, saya harap kalian dapat saling membantu saat memasuki Pulau Dewa Kekosongan. Salah satu raja surgawi berkata sambil menatap Lu Ming dan yang lainnya. Tentu saja, tentu saja. Para kaisar agung mengangguk satu demi satu. Lu Ming juga mengangguk. Sudah hampir waktunya, ayo berangkat. Kaisar besar lainnya berkata. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi menyelimuti saudara kembar itu. Pada saat ini, ruang di atas laut terpelintir dan retakan spasial muncul. Sosok Kaisar Surgawi bergerak, dan dia bergegas ke celah spasial bersama saudara kembarnya, menghilang dari pandangan. Lorong ini hanya bisa dilalui 3 orang pada satu waktu. Yang lainnya menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, Kaisar Surgawi lainnya memimpin 2 orang ke dalam rift spasial. Kelompok ketiga adalah Kaisar Surgawi, dan dia memimpin seorang wanita berbusana istana ke dalam celah spasial. Hanya Kaisar Surgawi Hang Yu dan Lu Ming yang tersisa di tempat kejadian. Mereka menunggu sejenak. Lu Ming, ayo pergi. Kaisar Surgawi alam semesta abadi melambaikan tangannya dan gelombang energi menyelimuti Lu Ming. Dalam sekejap, ia membawa Lu Ming ke dalam rift spasial. Begitu mereka memasuki celah spasial, badai spasial yang tak berujung menerjang ke arah mereka. Kaisar Surgawi alam semesta abadi mengabaikan mereka dan bergegas ke badai spasial. Segera, mereka melewati badai spasial dan tiba di lorong hampa kecil. Lorong hampa ini sangat kecil, dan hanya bisa dimasuki paling banyak 3 orang. Lorong itu dikelilingi oleh kekacauan dan kegelapan,
dan tekanan kuat menekan mereka. Kaisar Langit Hang Yu membawa Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka terbang melewati kekosongan di sekitar mereka. Setelah waktu yang tidak diketahui, jalan di depan tiba-tiba menjadi jalan buntu, berubah menjadi kegelapan. Lorong kekosongan itu rusak. Kaisar Surgawi Hang Yu menghentikan Lu Ming. Ia memejamkan mata dan merasakan dengan saksama. Tiba-tiba, Kaisar Surgawi Hang Yu membawa Lu Ming ke kanan dan menerobos kegelapan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di lorong kosong lainnya. Hanya orang-orang kuat dari alam Kaisar Surgawi yang dapat merasakannya dan menemukan jalan yang benar. Jika itu adalah orang biasa, bahkan seorang Kaisar Agung, dia mungkin akan tersesat dalam kehampaan yang gelap. Jika dia tidak beruntung, dia tidak akan pernah bisa keluar dan akan selamanya mengembara dalam kehampaan yang gelap. Begitu saja, dia berjalan dan berhenti. Beberapa hari berlalu, tiba-tiba, cahaya terang datang dari depan. Dalam kehampaan gelap yang sunyi selamanya, sebenarnya ada cahaya. Lu Ming sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia akan segera mencapai tujuannya. Benar saja, pada saat berikutnya, mereka memasuki terowongan hampa dan tiba di area vakum. Ya, area ini tampaknya telah dibuka paksa di dalam kehampaan yang gelap oleh seseorang. Tidak ada badai spasial di area ini, seolah-olah itu adalah langit di luar. Daerah ini ternyata sangat luas. Di tengah area ini, ada sebuah pulau yang mengambang. Dari kejauhan, tampak ada matahari yang tergantung di langit tepat di atas pulau itu. Cahaya matahari itu tersebar ke bawah. Celestial Tirk, saudara kembar, dan yang lainnya yang telah masuk sebelumnya semuanya menunggu di sana. Ketika mereka melihat Celestial Tirk Hang Yu dan Lu Ming, mereka mengangguk dan terbang menuju pulau itu. Daerah ini sangat luas dan sangat besar. Dengan kecepatan alam Kaisar Surgawi, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terbang ke sana. Ketika mereka mendekati pulau itu, mereka menyadari bahwa pulau itu luar biasa besarnya. Itu bukan pulau, melainkan benua. Pulau Dewa Void ini sangat luas, beberapa orang memperkirakan bahwa pulau ini mungkin 1/10 dari luas wilayah surgawi Taiking. Kata Kaisar Surgawi Hang Yu. Yang lainnya diam-diam terkejut. Ukurannya 1/10 dari wilayah surgawi Taiking. Ini hanyalah kuil ritual Taois manusia, tetapi itu benar-benar masalah besar. Akan tetapi, ketika mereka berada agak jauh dari pulau itu, Kaisar Surgawi Hang Yu dan yang lainnya berhenti. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Kita akan tertekan oleh tekanan itu. Selanjutnya, kamu bisa pergi sendiri. Kata seorang Kaisar Surgawi. Dengan kultivasimu, jangan pergi terlalu jauh ke dalam pulau. Kamu bisa bergerak di pinggiran pulau karena banyak Kaisar Agung tingkat tinggi telah pergi ke kedalaman pulau. Kaisar Surgawi tingkat tinggi lainnya. Semua orang menganggukkan kepala sebelum terbang menuju pulau dewa yang hampa sendirian. Senior, selamat tinggal. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Surgawi Hang Yu. Lu Ming, hati-hati. Kaisar Surgawi Hang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Lu Ming mengangguk, lalu berbalik dan terbang menuju pulau dewa yang hampa. Kelompok yang terdiri dari 6 orang itu terbang menuju pulau dewa yang hampa. Semakin dekat mereka ke pulau itu, semakin mereka merasakan betapa luasnya pulau itu. Luasnya 1/10 dari luas wilayah surgawi Taiking. Terlalu luas. Ada gunung-gunung yang tak berujung, dataran yang tak berujung, sungai-sungai, dan danau-danau. Saat mereka mendekati tepi pulau, mereka dapat merasakan tekanan yang mengerikan menekan mereka. Seolah-olah mereka membawa beban yang tak berujung di tubuh mereka. Mereka tak dapat menahan diri untuk tidak jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi keenam orang itu berubah. Mereka mengedarkan kekuatan dunia mereka dengan sekuat tenaga dan perlahan-lahan menstabilkan diri. Lu Ming menggunakan kekuatan dunia. Pada saat yang sama, otot-ototnya terus bergetar, menggetarkan udara untuk menstabilkan dirinya. Kalau tidak, dia akan langsung jatuh. Tekanan yang sangat mengerikan. Wajah keenam orang itu semuanya sangat jelek. Meskipun Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi dan yang lainnya telah memperingatkan mereka bahwa tekanan di sini sangat mencengangkan, mereka tetap terkejut ketika mereka benar-benar merasakannya. Di antara keenamnya, 5 di antaranya adalah penguasa agung. Lu Ming juga memiliki kekuatan tempur seperti penguasa agung.
Dengan basis kultivasi mereka, mereka hampir tidak dapat terbang karena tekanan tersebut. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya tekanan tersebut. Jika kaisar sejati ada di sini, mereka bahkan tidak akan bisa terbang. Mereka akan tertimpa tekanan ini dan jatuh hingga tewas. Tekanan ini, aura ini. Semakin keenamnya merasakan, semakin terkejut pula mereka. Tekanan dan aura ini tampaknya bahkan lebih tinggi daripada Dao Surgawi. Tampaknya melampaui segalanya dan mendominasi segalanya. Bahkan Dao Surgawi akan tertekan oleh aura ini. Seolah-olah ada dewa di tengah pulau itu, yang memancarkan aura yang menekan alam semesta. Namun, beberapa tahun yang lalu, seseorang telah menginjakkan kaki di pulau ini. Selama beberapa tahun ini, semua orang berspekulasi bahwa pulau ini telah ditinggalkan entah berapa tahun. Pemilik pulau itu telah lama pergi. Aura di pulau ini hendaknya adalah aura yang ditinggalkan oleh pemilik pulau saat ia berdakwah di sini dan mengasingkan diri. Memikirkan hal ini, Lu Ming dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Namun, aura yang tertinggal masih sangat menakutkan bahkan setelah bertahun-tahun. Bahkan Kaisar Surgawi tidak bisa masuk. Setelah menstabilkan tubuh mereka, mereka perlahan-lahan turun ke tanah. Tak lama kemudian, mereka hanya berada puluhan ribu meter di atas tanah. Apa itu? Tiba-tiba, seseorang melihat ke depan. Di sana, awan gelap terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah itu, terdengar pekikan yang memekakkan telinga. Tidak bagus, itu burung gagak, semua burung gagak. Seseorang berseru, ayo pergi. Ekspresi mereka berubah. Mereka berbalik dan bergegas turun. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kawanan burung gagak menutupi langit dan matahari. Tidak diketahui berapa jumlahnya. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakutkan. Di antara mereka, ada alam kaisar sejati dan alam kaisar kosong. Kuncinya adalah jumlah mereka terlalu banyak, jadi mereka hanya bisa mundur. Akan tetapi, burung gagak juga sangat cepat dan mereka segera mendekat. Wus, wus. Pada saat ini, aliran cahaya hitam melesat ke arah Lu Ming dan yang lainnya dari bawah. Aliran cahaya hitam ini semuanya adalah burung gagak. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan berukuran sebesar kepala. Mereka tampak seperti terbuat dari besi hitam. Kenapa kita sangat tidak beruntung? Kita baru saja masuk dan sudah bertemu dengan burung gagak seperti itu. Salah satu dari mereka meraung. Berdasarkan pengetahuan mereka, ada beberapa binatang aneh yang mengerikan yang tinggal di pulau itu, dan burung gagak ini adalah salah satunya. Mereka sangat menakutkan dan membentuk kelompok. Beberapa orang tidak beruntung dan bertemu burung gagak ini saat mereka mendarat. Itu sangat berbahaya, dan banyak orang mati di mulut mereka. Namun, Pulau Dewa Void begitu luas, dan peluang untuk menemukannya tidak terlalu tinggi. Orang hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan mereka terlalu buruk. Bunuh saja kami sampai keluar. Lu Ming berteriak dan tombak panjang terbentuk di tangannya, bersinar dengan 9 warna cahaya. Wus, wus, wus. Tombak panjang itu meledak dan berubah menjadi cahaya tombak, beradu dengan kawanan gagak. Cahaya tombak itu sangat tajam. Setiap cahaya tombak dapat menembus seekor gagak. Yang lainnya juga melakukan gerakan. Dari keenam yang lain, hanya satu yang merupakan Kaisar Agung Bintang 1. Dari keempat yang lain, 3 merupakan Kaisar Agung Bintang 2, dan 1 merupakan Kaisar Agung Bintang 3. Kekuatan serangan mereka jauh lebih kuat daripada Lu Ming. Begitu mereka berenam menyerang, sejumlah besar burung gagak terbunuh, dan mayat mereka jatuh ke tanah. Namun, jumlah burung gagak terlalu banyak dan mereka terus menyerang dari bawah. Kawanan burung gagak di kejauhan juga telah berdatangan. Jumlah mereka terlalu banyak. Lu Ming dan kelompoknya tiba-tiba dikepung oleh kawanan burung gagak. Mari kita bersatu dan membunuh untuk keluar dari masalah ini. Kaisar Agung Bintang 3 adalah seorang pria parubaya dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia memegang kapak perang di tangannya, dan setiap kali dia mengayunkannya, cahaya kapak sepanjang puluhan ribu meter akan dipancarkan, membunuh sejumlah besar burung gagak. Kaisar Hampa, burung gagak dari kerajaan Kaisar Sejati, tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dengan dia sebagai pemimpin dan yang lain sebagai pendukung, mereka bekerja sama dan langsung membuka jalan bagi kawanan gagak itu, terus-menerus menyerbu keluar.
Asyik. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga terdengar dan cahaya merah menyala menerkam ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengayunkan kapaknya dan menghantam cahaya merah menyala itu. Sebuah ledakan dahsyat terdengar dan cahaya merah menyala itu terpental. Burung gagak itu berwarna merah menyala. Bulunya berwarna merah terang, seperti api yang menyala-nyala. Burung gagak itu sangat kuat. Ia dihantam oleh kapak milik pria parubaya itu, tetapi tidak mati. Ini adalah burung gagak tingkat kaisar yang hebat. Wus! Suara yang menusuk telinga terus terdengar. Semua orang melihat cahaya merah menyala terus-menerus di antara burung gagak. Mereka semua adalah burung gagak merah menyala, dan jumlahnya lebih dari selusin. Mereka semua adalah burung gagak dari alam Kaisar Agung. Wajah keenam orang itu berubah. Ada lebih dari selusin burung gagak kaisar besar. Kekuatan semacam ini terlalu mengejutkan. Serang, serang cepat. Seseorang meraung. Mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, tidak ada yang menyembunyikan apapun. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka dan terus menyerang, ingin menyerbu keluar. Akan tetapi, selusin burung gagak merah api itu sudah mendekat dengan kecepatan yang mencengangkan. Berdengung, berdengung. Suara yang menusuk telinga bergema di langit. Mereka mengepakkan sayap mereka secepat kilat, dan cakar mereka tidak bisa dihancurkan saat mereka menerkam ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Enyah! Lu Ming menggoyangkan tombak panjangnya dan mengayunkannya, bertabrakan dengan seekor gagak merah menyala. Asyik! Tombak panjang itu bergetar terus-menerus dan kekuatan yang mengerikan melonjak di sepanjang tombak panjang itu. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Tombak panjang yang terkondensasi dari energi dunia dan hukum-hukum itu hampir hancur. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming diam-diam terkejut. Burung gagak itu hanya terlempar karena serangan Lu Ming, tetapi tidak terluka. Matanya bersinar dingin saat ia mengepakkan sayapnya dan menerkam Lu Ming lagi. 5 lainnya juga berada dalam pertarungan yang sulit. Bahkan yang terlemah di antara burung gagak ini memiliki kekuatan tempur seperti Kaisar Agung Bintang 1, dan yang terkuat tidak lebih lemah dari pria parubaya. Keenamnya terjebak dalam pertarungan sengit. Lebih dari selusin gagak merah menyala diselimuti api yang mengerikan. Suhu mereka sangat tinggi, seperti lebih dari selusin matahari kecil. Mereka terus menerkam kelompok Lu Ming yang beranggotakan 6 orang dengan kecepatan yang mencengangkan dan dengan kekuatan yang mengerikan. Kelompok Lu Ming yang beranggotakan 6 orang berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi mereka masih dalam situasi yang berbahaya. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, ada 2 burung gagak merah menyala menyerang Lu Ming. Lu Ming mengerahkan seluruh tenaganya dan tidak menahan sama sekali. Tombak panjang di tangannya terus-menerus ditusukkan. Ledakan, ledakan. Cakar tajam kedua gagak merah menyala itu bertabrakan dengan tombak panjang Lu Ming. Tombak panjang itu bergetar terus-menerus, dan tubuh Lu Ming bergetar hebat saat ia terus mundur. 2 gagak merah menyala itu memiliki kekuatan tempur seperti Kaisar Agung Bintang 1. Jika hanya ada 1, Lu Ming masih bisa menghadapinya. Namun, dengan 2 dari mereka, Lu Ming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lengannya mati rasa karena syok. Bertarung. Mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang. Dia mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dan melawan 2 burung gagak merah menyala. Dengan kemampuan bertahan dan pemulihan yang mengerikan dari gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu, Lu Ming masih bisa melawan. Namun yang lainnya dalam bahaya. Orang tua dari alam Kaisar Agung Bintang 1 lainnya ditangkap oleh salah satu burung gagak. Sepotong dagingnya terkoyak dan luka yang dalam muncul di tubuhnya. Darah mengalir keluar dari luka tersebut, menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan auranya melemah. Yang lainnya juga dikelilingi oleh bahaya dan bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri. Maju terus. Ayo, teriak seseorang. Mereka bergegas turun dengan sekuat tenaga, mencoba mencapai tanah dan memanfaatkan medan yang sulit untuk menyingkirkan burung gagak. Namun, jumlah burung gagak terlalu banyak. Ada lebih dari 10 gagak merah menyala, yang semuanya berada di alam Kaisar Agung. Gagak-gagak di bawah alam Kaisar Agung membentuk kelompok dan menyerang terus-menerus. Bagi Lu Ming dan yang lainnya, mereka adalah masalah besar. Oleh karena itu, mereka tidak bisa keluar sama sekali. Wah!
Orang lain terkena sayap burung gagak merah menyala dan hampir terpotong dua di bagian pinggang. Itu sangat berbahaya. Semuanya, dalam situasi seperti ini, mari kita urus urusan kita masing-masing. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba berbicara, menyebabkan ekspresi orang lain berubah. Apa yang ingin kamu lakukan? Seorang lelaki tua berteriak dengan ekspresi jelek. Ledakan. Pada saat ini, pria parubaya itu menyerang dengan sekuat tenaga. Pria parubaya itu adalah Kaisar Agung Bintang 3, dan dia yang terkuat di antara mereka. Pada saat ini, dia berhasil memukul mundur seekor burung gagak merah menyala yang sekuat Kaisar Agung Bintang 3 dengan satu gerakan. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas ke samping. Dia ingin melarikan diri sendirian. Jika dia tetap tinggal bersama Luming dan yang lainnya, dia hanya akan kelelahan sampai mati oleh begitu banyak burung gagak. Namun, dengan kekuatannya, jika dia melarikan diri sendirian, Kaisar Gagak Bintang 3 tidak akan mampu menahannya. Brengsek, yang lain meraung marah. Jika pria kekar setengah baya ini melarikan diri dan Kaisar Gagak Bintang 3 menyerang mereka, mereka akan berada dalam bahaya nyata. Mereka semua mungkin mati di sini. Wuss, burung gagak menjerit, dan beberapa burung gagak berwarna merah menyala mengelilingi pria paruh baya itu. Namun, satu-satunya hal yang benar-benar dapat mengancamnya adalah Kaisar Gagak Bintang 3. Oleh karena itu, di bawah serangan putus asa pria paruh baya itu, beberapa gagak terlempar. Setelah mengalami sedikit cedera, dia bergegas keluar dengan paksa. Pria kekar setengah baya itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat pergi. Hati yang lain mulai menjadi dingin. Tanpa pria parubaya itu, mereka akan tamat. Mata Luming sedikit menyipit. Mungkinkah dia akan menggunakan tubuh jasmani Kaisar Surgawi sekarang? Selama bertahun-tahun, Luming telah memberikan sebagian besar kristal hitam yang diperolehnya dari ras alien ke tubuh Celestial Tirk untuk diserap. Energi yang tersimpan dalam tubuh Celestial Tirk sangat melimpah. Kalau saja dia menggunakan tubuh jasmani Sang Tirk Surgawi, dia tidak akan memiliki masalah dalam membunuh burung gagak tersebut. Namun, Luming awalnya berencana untuk menyimpan tubuh Sang Tirk Surgawi dan menggunakannya saat ia memasuki Pulau Kosong. Sejumlah besar ahli Kaisar Agung telah berkumpul di pulau itu. Ada orang-orang dari alam surga dan ras alien. Bahkan ada beberapa Kaisar Agung puncak. Selain bahaya dari Pulau Void itu sendiri, Luming berencana untuk menyimpan tubuh Sang Tirk Surgawi dan menggunakannya saat ia menghadapi bahaya. Akan sangat disayangkan jika menggunakannya sebelum memasuki Pulau Dewa Kekosongan. Tetapi sekarang, tampaknya dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Tepat saat Luming memikirkan hal ini, serangkaian jeritan melengking terdengar di kejauhan. Asyik, itu adalah teriakan burung gagak yang sama, tetapi teriakan ini memiliki kekuatan untuk menembus emas dan memecahkan batu, seolah-olah dapat menghancurkan ruang. Di kejauhan, sekelompok burung gagak merah menyala muncul. Ya, ada sekitar 20 ekor dari mereka. Mereka semua adalah burung gagak merah menyala dan semuanya berada di alam Kaisar Agung. Beberapa di antara mereka memiliki aura mengerikan yang bahkan lebih kuat dari Kaisar Gagak Bintang 3. Kaisar Agung tingkat tinggi berada di atas Kaisar Agung Bintang 3. Selain Luming, wajah semua orang menjadi pucat. Mereka sudah dalam situasi putus asa, dan sekarang sekelompok burung gagak yang lebih menakutkan telah muncul. Itu hanyalah jalan buntu. Sekitar selusin burung gagak yang datang dari belakang semuanya menyerbu ke arah pria paruh baya itu. Wajah lelaki setengah baya itu pucat dan tak berdarah. Lari! Teriaknya, dan tubuhnya memancarkan cahaya terang. Kecepatannya meningkat drastis saat ia mencoba melarikan diri. Dia membakar potensi hidupnya, menyebabkan kekuatannya meningkat secara signifikan. Namun, burung gagak itu terlalu menakutkan. Beberapa dari mereka sangat kuat. Dengan kepakan sayap, mereka mengejar pria paruh baya itu seperti kilat merah. Tak lama kemudian, lelaki setengah baya itu berhasil ditangkap. Cici! Seekor gagak sebesar gunung dengan cakarnya yang tajam mencakar lelaki paruh baya itu. Pria paruh baya itu meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan jurus terkuatnya untuk mencoba menangkisnya, tetapi serangannya dirobek oleh cakar tajam gagak itu, langsung merobek separuh tubuhnya. Pria paruh baya itu menjerit kesakitan dan mundur. Dia mengeluarkan raungan putus asa.
Setelah itu, kawanan gagak mengerikan lainnya telah tiba. Pria parubaya itu tidak mampu membalikkan keadaan. Di bawah serangan kawanan gagak yang mengerikan itu, tubuhnya terkoyak dan kemudian ditelan oleh mereka. Pria parubaya itu ingin melarikan diri sendirian, tetapi dialah yang pertama kali mati. Yang lain tidak senang bahwa pria parubaya itu telah terbunuh. Pada saat ini, mereka hanya merasa putus asa. Sudah selesai, seseorang menggeram. Sekarang setelah lelaki setengah baya itu mati, tibalah giliran mereka. Lu Ming, sungguh disayangkan. Seorang lelaki tua menatap Lu Ming dengan wajah penuh belas kasihan. Lu Ming masih sangat muda dan berbakat. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Sangat mungkin dia akan menjadi orang kuat yang tak terkalahkan di alam surga. Sayang sekali dia akan mati di sini. Bahkan jika satu orang mati, aku akan membunuh beberapa orang. Orang lainnya berteriak, berniat bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Wus! Pada saat itu, burung gagak merah menyala yang telah membunuh pria parubaya itu sedang mengincar Lu Ming dan yang lainnya. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Matanya yang berwarna merah darah dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Lu Ming bergumam. Kemudian, sebuah patung batu kecil muncul di telapak tangannya. Patung batu itu tumbuh besar dengan cepat, dan memegang pedang besar di tangannya. Patung batu itu dengan cepat membesar hingga seukuran gunung. Lu Ming melangkah maju dan tubuhnya menyatu dengan patung batu itu. Asyik! Suara pedang bergema di langit. Pedang batu menyemburat dengan ki pedang yang menyilaukan dan menebas. Puff! Puff! Dua burung gagak merah api yang mengelilingi Lu Ming dipotong menjadi dua oleh pedang batu. Dua burung gagak kaisar besar bintang satu tewas seketika. Dalam 5 tahun terakhir, tubuh Celestial Tirk telah menyerap sejumlah besar energi, tetapi Lu Ming belum menggunakannya. Sekarang, energi yang tersimpan dalam tubuh Celestial Tirk telah mencapai 80%. Kekuatan energi 80% sudah sangat mengerikan. Lu Ming berspekulasi bahwa jika energi yang tersimpan dalam tubuh Sang Raja Surgawi mencapai 100%, itu akan cukup untuk bersaing dengan seorang Kaisar Agung di puncak. Oleh karena itu, ketika energi yang tersimpan mencapai 80%, itu sudah cukup untuk membunuh Kaisar Agung bintang 5 biasa. Membunuh, Lu Ming berteriak dan mengendalikan tubuh fisik Sang Raja Surgawi. Energi yang kuat meledak dan pedang Sang Raja Surgawi tampak tidak bisa dihancurkan. Pedang itu melolong tanpa henti, dan suara ki pedang yang menusuk telinga membelah kehampaan. Beberapa burung gagak lainnya terbunuh satu demi satu, bahkan Kaisar Agung Bintang 2, Crow, terbunuh dalam sekejap. Hal ini meringankan tekanan pada yang lain, dan mereka menampakkan ekspresi gembira. Mereka tidak menyangka Lu Ming memiliki harta karun seperti itu. Mereka langsung tampak penuh harap. Wus! Ketika burung gagak yang lain melihat Lu Ming menebas beberapa burung gagak merah menyala, mereka segera menjerit tajam dan melancarkan berbagai serangan ke arah Lu Ming dan yang lainnya. 20 burung gagak yang menakutkan di belakang mereka juga mendekati Lu Ming dan yang lainnya dengan cepat. Dari kejauhan, mereka mengepakkan sayap mereka, dan bulu mereka seperti pedang tajam, menembaki mereka. Lu Ming menebas dengan pedangnya. Sinar pedang menembus kekosongan dan menghalangi semua bulu. Maju terus. Lu Ming berteriak dan mengambil inisiatif untuk bergegas turun, yang lain mengikuti dari dekat. Burung gagak merah api tidak menyerah dan terus mengejar. Ada lebih dari 30 burung gagak merah menyala datang dari belakang dan depan. Mereka menyerang Lu Ming dan yang lainnya dengan berbagai macam serangan. Lu Ming hanya bisa berbalik dan memblokir serangan. Membunuh. Lalu, Lu Ming menyerbu ke arah kawanan gagak itu sendirian. Daripada membuang-buang tenaga menghalangi serangan burung gagak, lebih baik membunuh mereka semua. Puff! Puff! Lu Ming mengayunkan pedangnya dan aura pedang itu tidak dapat dihancurkan. Dalam sekejap, 5 burung gagak merah menyala terbunuh. Asyik! Burung gagak yang tersisa menjerit-jerit, seolah-olah mereka sangat marah. Beberapa burung gagak terkuat menerkam Lu Ming. Lu Ming mengayunkan pedangnya dan ledakan dahsyat meletus. Ia beradu pukul dengan beberapa gagak terkuat. Beberapa burung gagak terlempar oleh Lu Ming. 3 Kaisar Agung Bintang 4 dan 1 Kaisar Agung Bintang 5. Hati Lu Ming tergerak. Melalui pertukaran jurus, Lu Ming dapat menilai secara kasar kekuatan tempur beberapa burung gagak itu.
3 Kaisar Agung Bintang 4 dan 1 Kaisar Agung Bintang 5, ini jelas merupakan kekuatan yang menakutkan. Dengung, 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 dengung. Beberapa burung gagak mundur dan menyerang Lu Ming lagi. Kalau begitu aku akan membunuh kalian semua. Tatapan mata Lu Ming dingin. Energi yang kuat dalam tubuh Dewa Surgawi meledak dan menyerbu ke arah burung gagak. Lu Ming sama sekali mengabaikan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan, dentuman, dentuman. Serangan itu mendarat di tubuh Kaisar Surgawi, tetapi hanya meninggalkan bekas dangkal di atasnya. Bagaimanapun, tubuh fisik Kaisar Surgawi ditinggalkan oleh seorang ahli alam Kaisar Surgawi. Tubuhnya sangat kuat, dan bahkan seorang Kaisar Agung Puncak akan merasa sulit untuk menghancurkannya. Kaisar Agung Bintang 4 dan Kaisar Agung Bintang 5 secara alami tidak dapat menghancurkannya. Adapun burung gagak yang lain, bahkan lebih sulit bagi mereka untuk meninggalkan jejak. Aduh, Lu Ming tidak peduli dengan pertahanan dan fokus pada pembunuhan. Dia menebas dengan pedang tempurnya sekuat tenaga, memotong salah satu sayap gagak alam Kaisar Agung Bintang 4. Di sisi lain, gagak alam Kaisar Agung Bintang 2 tersapu oleh cahaya pedang dan terpotong menjadi 2, bulunya beterbangan kemana-mana. Kaisar Agung Bintang 4, Crow, berteriak kesakitan. Darahnya berceceran di udara saat ia mundur. Bagaimana mungkin Lu Ming membiarkan pihak lain lolos? Dia mengejarnya dengan sekuat tenaga. Serangan burung gagak lainnya terus-menerus mendarat di tubuh Lu Ming dan meledak dengan suara dong dong dong. Namun, hal itu hanya dapat memperlambat kecepatan Lu Ming sedikit. Lu Ming memaksakan diri untuk bergegas dan menebas dengan pedangnya, memenggal kepala burung gagak itu. Jiwa di tengkorak itu juga dihancurkan oleh Lu Ming. Dengan kilatan cahaya, Lu Ming menyimpan mayat burung gagak itu di dunianya yang kecil. Seluruh tubuh burung gagak Kaisar Agung adalah harta karun. Nilainya sangat mengejutkan, dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Setelah membunuh Kaisar Agung Bintang 4, Lu Ming berbalik dan menargetkan burung gagak lainnya, membunuh mereka dengan kecepatan tinggi. Siapapun yang berada di bawah level Kaisar Agung Bintang 4 sama sekali tidak dapat menahan pedang Lu Ming. Mereka dibunuh oleh Lu Ming dan mayat mereka disimpan di dunianya yang kecil. Asyik. Tidak lama kemudian, terdengar suara ratapan lagi. Burung gagak dari alam Kaisar Agung Bintang 4 lainnya dibunuh oleh Lu Ming. Secara total, Lu Ming telah membunuh lebih dari 10 gagak merah menyala. Namun masih ada sekitar 20 dari mereka yang tersisa. Setelah Lu Ming membunuh banyak rekan mereka, burung gagak menjadi semakin ganas. Mereka yang berada di bawah level Kaisar Agung menerkam Lu Ming tanpa mempedulikan nyawa mereka. Meskipun burung gagak ini tidak dapat menembus pertahanan tubuh jasmani Kaisar Surgawi, mereka dapat terus-menerus menguras energi tubuh jasmani tersebut. Ini tidak bisa terus berlanjut. Aku harus membunuh burung gagak terkuat terlebih dahulu. Lu Ming merenung dalam hatinya. Tubuh Tirk Surgawi telah menyimpan 80% energinya. Meskipun sangat kuat, energinya masih dikonsumsi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan saat ia bertarung melawan makhluk-makhluk dari alam Kaisar Agung dan burung gagak menyerangnya. Jika hal ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi sebelum energi dalam tubuh jasmani Sang Tirk Surgawi akan benar-benar habis. Jika energi tubuh jasmani Kaisar Surgawi habis digunakan sementara Kaisar Agung Bintang 3, 4, dan 5 masih hidup, mereka akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, sebelum energi tubuh jasmani Kaisar Surgawi habis, dia harus membunuh beberapa makhluk terkuat di sisi lain. Pada saat itu, Lu Ming mengabaikan burung gagak lainnya dan mengarahkan pandangannya pada keberadaan di atas Kaisar Agung Bintang 3. Puff, puff, darah berceceran di mana-mana dan mewarnai langit menjadi merah. Dua burung gagak merah menyala Kaisar Agung Bintang 3 dibunuh oleh Lu Ming. Dengan cara ini, hanya ada dua burung gagak merah api di atas tingkat Kaisar Agung Bintang 3. Yang satu bintang 4, dan yang satu lagi bintang 5. Lu Ming mengerahkan segenap upayanya untuk menghadapi keduanya. Dengung, 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 dengung. Lu Ming mengayunkan pedangnya dengan gila dan menyerang kedua burung gagak itu. Suara gemuruh yang mengerikan dan ledakan terus-menerus terdengar. Langit hancur berkeping-keping. Suhu yang membakar ingin membakar segalanya, termasuk angkasa. Setelah lebih dari 10 gerakan, Crow Bintang 4 akhirnya dibunuh oleh Lu Ming. Tiba-tiba,
hanya Crow Kaisar Bintang 5 yang tersisa. Membunuh. Lu Ming mengabaikan serangan lainnya dan menyerang burung gagak itu dengan gila. Burung gagak ini sebesar gunung dan memiliki kekuatan tempur yang sangat dahsyat. Cakar dan sayapnya yang tajam mampu menaklukkan segalanya dan sangat menakutkan. Namun, Lu Ming adalah musuh bebuyutannya. Dia tidak perlu takut dengan serangannya. Pedang tempurnya terus menebas titik-titik vitalnya. Lu Ming berada di atas angin. Pada saat ini, saudara kembar dan 2 orang lainnya, totalnya 4 orang, telah lama bergegas ke tanah dan berlari dengan liar. Tidak baik bagi kita untuk meninggalkan Lu Ming sendirian. Seorang lelaki tua berkata dengan ekspresi khawatir. Apa yang tidak bagus? Boneka Lu Ming sangat kuat. Menurutku, boneka itu bahkan lebih kuat dari Kaisar Agung Bintang 5. Dia bisa melindungi dirinya sendiri. Jika kita tinggal, kita hanya akan menjadi penghalang baginya. Kata salah satu si kembar. Benar juga, kita pergi dulu agar Lu Ming bisa bertarung sekuat tenaga. Kita tidak bisa membantu banyak meskipun kita tetap tinggal. Kata saudara kembar lainnya. Lelaki tua itu mendesah. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan saudara kembar itu masuk akal. Kemudian, beberapa dari mereka memanfaatkan medan di bawah dan segera meninggalkan tempat ini. Jauh di atas langit, Lu Ming dan burung gagak merah menyala dari alam Kaisar Agung Bintang 5 telah berubah menjadi panas membara akibat pertempuran. Lu Ming tidak peduli dengan pertahanan dan sepenuhnya menekan gagak itu. Mereka bertukar puluhan gerakan dan gagak itu sudah berlumuran darah. Salah satu sayapnya hampir dipotong oleh Lu Ming, hanya menyisakan seutas benang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama, dadanya juga ditusuk oleh Lu Ming dan darah mengalir keluar. Dengan hanya satu sayap yang tersisa, kecepatan burung gagak itu sangat berkurang. Ia tidak sebanding dengan Lu Ming dan bahkan tidak bisa mundur. Wah! Lu Ming menerima pukulan dari lawannya. Tubuhnya sedikit bergoyang, lalu dia menyerang balik dan menusuk dengan pedangnya. Aduh! Pedang ini telah menembus jantung pihak lain. Asyik! Pihak lain meratap dan meronta dengan keras. Seluruh tubuhnya diselimuti api merah menyala yang membumbung ke arah Lu Ming. Namun, hal itu tidak berpengaruh pada tubuh fisik Tirk Surgawi. Mati! Mati! Lu Ming berteriak. Energi meledak dengan liar. Pedang Kaisar Surgawi bergetar terus-menerus dan ki pedang melesat keluar. Wah! Lu Ming menebas secara horizontal dan akhirnya membelah tubuh gagak itu menjadi 2. Jiwanya juga musnah oleh serangan ini. Kaisar Agung Bintang 5 Crow telah tumbang. Gawat! Aku sudah menghabiskan terlalu banyak energi. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Dia telah menghabiskan banyak energi untuk membunuh begitu banyak burung gagak merah berapi, dan jumlah energi yang dia gunakan untuk melawan Kaisar Agung Bintang 5 ini bahkan lebih mengerikan. Sekarang, Lu Ming merasa bahwa energi dalam tubuh fisik Sang Raja Surgawi hampir habis. Dia tidak punya energi lagi untuk terus membunuh burung gagak yang tersisa. Seberkas cahaya memancar dari tubuh Lu Ming dan menyelimuti mayat burung gagak itu. Ia kemudian menyimpan mayat burung gagak itu di dunianya yang kecil. Kemudian, Lu Ming berlari ke arah tanah dengan kecepatan tinggi. Burung gagak yang menghalangi jalannya dibunuh satu persatu. Lu Ming berhasil keluar dari pengepungan. Namun, pada saat ini, tubuh Celestial Tirk bergetar dan menyusut dengan cepat. Tubuh Lu Ming terlempar keluar dari tubuh Celestial Tirk. Energi dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi telah habis sepenuhnya. Lu Ming menyingkirkan tubuh fisik Sang Tirk Surgawi dan melarikan diri dengan panik. Ketika burung gagak melihat Lu Ming menyimpan jasad Sang Tirk Surgawi, mereka mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga dan mengejarnya. Di antara mereka, ada lebih dari selusin burung gagak merah api Kaisar Agung. Banyak dari mereka bahkan merupakan burung gagak Kaisar Agung Bintang 2. Jika Lu Ming dikepung, dia akan berada dalam bahaya besar. Lu Ming membentangkan sayap ilahinya yang berbulu 6 dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Burung gagak mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Kedua belah pihak, satu berlari dan satu mengejar, melintasi jarak yang jauh. Burung gagak menggigit ekor Lu Ming, tetapi ia sangat cepat saat menggunakan sayapnya yang berbulu 6. Hanya burung gagak Kaisar Agung yang hampir tidak dapat mengimbanginya. Tidak lama kemudian, gurun pasir yang tak berujung muncul di hadapan mereka. Tanah ditutupi pasir keemasan halus, dan ada gelombang panas yang datang dari jauh. Lu Ming berlari ke daerah gurun.
Anehnya, setelah Luming bergegas ke daerah gurun, burung gagak itu malah berhenti. Mereka berkeliaran sebentar lalu pergi satu per satu. Hal ini membuat Luming sangat penasaran. Burung gagak ini tidak akan memasuki gurun. Apakah karena daerah tempat mereka berada, atau ada sesuatu yang menakutkan di gurun yang membuat mereka takut? Pikiran Luming dipenuhi dengan pikiran-pikiran. Dia tidak berani ceroboh. Dia menggunakan teknik napas ilahi dan sepenuhnya menyembunyikan auranya. Kemudian, Luming menuju lebih jauh ke dalam gurun. Gurun ini dipenuhi pasir keemasan halus. Hamparan pasir membentang sejauh mata memandang, dan suhunya sangat tinggi. Suhu di sini tidak berasal dari matahari di langit, tetapi dari bawah tanah. Di bawah tanah, suhu terus meningkat, dan panasnya tak tertahankan. Ditambah dengan tekanan dari langit dan bumi, jika seorang kaisar sejati ada di sini, dia pasti tidak akan mampu menahan atau melawannya. Namun, itu masih baik-baik saja bagi Luming. Luming berjalan beberapa saat dan menyadari bahwa gurun itu sunyi senyap. Tidak ada tumbuhan atau makhluk hidup. Selain pasir halus, masih ada pasir halus. Untungnya, selalu ada matahari yang bersinar di langit di atas pusat pulau ini. Matahari ini tidak akan pernah berubah posisinya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan arah. Selama dia berjalan ke arah matahari, dia akan berjalan menuju pusat pulau. Luming telah berjalan di padang pasir selama 3 hari. Tidak ada yang aneh atau berbahaya. Tanaman. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Ia melihat sebuah tanaman di depannya. Sudah 3 hari sejak dia memasuki padang pasir. Ini adalah pertama kalinya Luming melihat tanaman. Masih ada tanaman di suhu yang begitu tinggi. Luming tertarik dan terbang mendekat. Itu adalah tanaman berwarna ungu yang berkilau dan cemerlang, dan wangi obatnya menyerbu hidung. Obat kaisar. Tidak diragukan lagi, ini adalah obat kaisar. Namun, Luming lebih tertarik pada akar obat kaisar. Ada sebuah kolam kecil di sana. Ada beberapa cairan di dalamnya yang memancarkan esensi energi yang mengejutkan. Mata Luming berbinar. Dia tahu bahwa obat kaisar ini berasal dari cairan di kolam kecil ini. Cairan ini sangat berharga. Cairan ini mengandung saripati kehidupan yang kuat. Bahkan di tempat yang berbahaya seperti ini, cairan ini dapat menghasilkan obat kaisar. Ini luar biasa. Aku membutuhkan cairan spiritual ini untuk mengolah teknik misterius 7 dewa, atau akan sulit bagiku untuk menerobosnya. Luming merenung. Saat ini, tidak banyak energi yang tersisa dalam setetes darah naga leluhur di dalam hatinya. Jika dia ingin menerobos tubuh fisiknya dan mengolah teknik misterius 7 dewa tingkat kelima, darah naga leluhur yang tersisa tidak cukup. Dia membutuhkan energi lain. Tentu saja, pengobatan suci dan pengobatan kaisar juga dapat membantu dalam kultivasi tubuh. Namun, mengingat kondisi Luming saat ini, ia memerlukan pengobatan kaisar tingkat tinggi agar efektif. Luming dengan hati-hati menggali ramuan kaisar dan menanamnya di dunia kecilnya. Ia kemudian mengeluarkan botol giok dan menampung semua cairan di kolam kecil itu. Cairan ini cukup untukku berkultivasi untuk sementara waktu. Aku akan mencari tempat untuk memurnikan cairan ini dan melihat apakah aku bisa menembus level kelima dari teknik misterius 7 dewa. Banyak pikiran yang terlintas dalam benak Luming. Saat ini, dia tidak berencana untuk menerobos ke ranah Kaisar Agung secepat itu dalam sistem hukumnya. Dia ingin sepenuhnya memahami semua hukum pamungkas lainnya sebelum menerobos. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan tempurnya dengan cepat, dia hanya bisa mengolah seorang kultivator tubuh abadi dan menerobos tubuh fisiknya.